Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Jordi Wehrman mendadak ramai dibicarakan publik tanah air. Dia diisukan menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya di era Sintayong. Nah, saat ini sudah menjadi rahasia umum jika timnas Indonesia tengah mencari pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Penunjukan pemain yang pernah merasakan bermain bersama fan Persi itu bukanlah tanpa sebab. Lantaran kepiawaiannya sebagai gelandang patut diacungi jempol. Nah, sebanding dengan performanya di atas lapangan, tentu pundi-pundi harta yang dimilikinya tidak sedikit. Yuk kita simak tayangan berikut untuk lebih jelasnya. So, let's check it out. Memang ada banyak pemain muda keturunan Indonesia yang merumput di Eropa. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki prospek karir yang menjanjikan. Mereka mampu bersaing dengan pemain-pemain potensial benua biru lainnya. Contohnya saja Jordi Wehrman, lahir di Den Haag, Belanda pada 25 Maret 1999. Sejatinya pesepak bola satu ini memiliki darah blasteran Indo-Belanda dari keluarga ibunya yang ternyata kakek dan neneknya ialah asli Jakarta. Nah, mundur jauh ke belakang tentang bagaimana ia memulai menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Sejatinya bakat besar Jordi memang sudah terendus sejak kecil. Di usia 5 tahun, ia sudah diperkenalkan dengan dunia si kulit bundar, hingga akhirnya bergabung bersama salah satu tim yang bermarkas di daerah kelahirannya, yakni SVS Den Haag. Di usia yang bisa dibilang masih sangat belia itu, Jordi mengikuti kejuaraan sepak bola antar anak seusianya di Belanda. Hingga pada akhirnya di sebuah kesempatan, SVS Den Haag turut mengikut sertakannya dalam sebuah turnamen kecil di wilayah Rotterdam. Nah, disitulah karir seorang Jordi mulai berkembang. Ia sukses tampil apik di kejuaraan tersebut dengan mencatatkan namanya di papan skor. Kebetulan di kesempatan yang sama, para pencari bakat muda Feyenoord tengah memantau jalannya turnamen itu. Jordi yang kala itu sedang lagi bermain dengan impresif, sukses memikat hati pihak scouting Feyenoord. Tak berselang lama sejak hari itu, secara khusus klub kasta tertinggi Liga Belanda itu mengundang dirinya dengan mengikuti sesi trial. Seakan tak ingin sama sekali menyia-nyiakan kesempatan emas, Jordi mampu tampil lepas hingga diterima di akademi milik Feyenoord ketika usianya berusia 7 tahun. Terhitung hingga saat itu, Jordi sudah memasuki tahun ke-14 bersama Feyenoord. Setelah bermain untuk beberapa tim kelompok usia, ia akhirnya dipromosikan untuk unjuk gigi bersama tim utama sejak musim 2018-2019. Nah, rupanya apa yang berhasil dicapai Jordi kala itu tak lepas dari sosok Giovanni van Bronckhorst. Ia pun cukup beruntung sebab dirinya mampu berlatih bersama penyerang anyar Van Persie yang kala itu kembali ke klub yang pernah membesarkan namanya sebelum memutuskan pensiun. Wah, pengalaman yang cukup berharga ya guys. Akan tetapi nih, hal itu rupanya tak cukup membantu Jordi untuk mampu bersaing di tim utama. Alhasil, dirinya hanya kerap menjadi penghias bangku cadangan. Tak ingin berakhir seperti itu, ia pun memutuskan untuk hengkang menuju Dordrecht, klub asal Belanda lainnya, demi menambah jam terbang bermainnya. Keputusannya kala itu cukup berdampak baik bagi perkembangan skill olah bolanya. Perlahan ia kian matang dan berani memutuskan hijrah ke Swiss. Jauh dari rumah, tak sedikit menurunkan niatnya sedikit pun untuk meraih cita-citanya. Awalnya hanya berstatus sebagai pemain pinjaman, namun seiring performanya yang kian matang, akhirnya Luzern mematenkan di musim berikutnya dan berhasil menyabet gelar Piala Swiss. Klub kasta teratas Liga Swiss itu cukup beruntung mendapatkan jasa pemain muda berdarah Indonesia yang satu ini, lantaran ia mampu dimainkan di beberapa posisi. Menyoal kiprahnya di level tim nasional, Jordi pernah menembus skuad timnas muda Belanda. Kala itu ia mentas di gelaran Piala Eropa U17 tahun 2016. Pencapaiannya pun layak diberi apresiasi, lantaran dirinya sukses membawa The Orange menembus babak semifinal. Bahkan saat itu ia juga diberi kepercayaan memegang band kapten tim.
Menjadi salah satu pemain muda potensial yang mampu bersaing di benua biru, tentu kekayaan pemain satu ini cukup fantastis loh guys. Dilansir dari laman transfermarkt.com, saat ini ia memiliki nilai pasar sebesar 500.000 euro atau setara dengan 7,8 miliar rupiah. Nilai itu cukup tinggi dibandingkan beberapa nilai transfer para pemain muda seusianya di tanah air. Heads, for your information nih, nilai pasar bukanlah gaji yang didapatkannya ya, melainkan angka itu menggambarkan jika sebuah klub ingin menebus nilai kontraknya. Meski saat ini tak ada media sedikit pun mewartakan berapa total kekayaan bersihnya hingga aset yang dimiliki Jordi. Akan tetapi jika kita berandai-andai nih dari nilai kontraknya, bisa saja ia memiliki total kekayaan bersih sebesar 20 miliar lebih. Sedangkan untuk aset seperti hunian sendiri, bisa saja nih dirinya tinggal di apartemen yang cukup mewah di Swiss. Dan yang terakhir untuk kendaraannya, bisa saja ia membeli sebuah mobil Audi Q4 yang begitu best selling di Swiss. Dilansir dari laman focus2move.com, rupanya harga kendaraan itu bisa mencapai 753 juta rupiah. Nah guys, terkait hubungan asmara hingga saat ini, jika melihat dari postingan Instagram pribadinya, Jordi Weerman tak pernah sekalipun loh tertangkap kamera menggandeng seorang wanita. Ya wajar saja sih, mungkin saat ini dirinya hanya ingin fokus mengembangkan bakat yang dimilikinya. Ia tak ingin sedikit pun terganggu terkait rumitnya sebuah hubungan asmara. Wah, kalau masih jomblo, masih bisa nih guys. Itulah tadi perjalanan singkat Jordi Weerman, pemain keturunan Indo-Belanda yang digadang-gadang akan segera berpaspor Garuda. Program ini tentu ada plus minusnya ya. Namun selama itu masih untuk kemajuan sepak bola kita, apa salahnya sih dicoba? Kalau menurut kalian gimana nih? Akankah Jordi tetap bersinar bersama timnas Merah Putih? Yuk tinggalkan komentar kalian. See you next time!